Elshinta News and Talk. Bencana banjir dan rob di daerah Pantura masih terjadi, terutama di daerah Sayung, Kabupaten Demak. Aliansi Mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung atau Unisula berunjuk rasa di halaman kantor DPRD Kota Semarang sempat melakukan aksi demonstrasi memprotes kondisi banjirop yang tidak kunjung surut. Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah pun berkomitmen untuk segera mengatasi banjir ini melalui Giant Sea Wall. Lantas bagaimana upaya yang perlu dilakukan untuk segera mengatasi banjirop di Demak ini? Kami telah terhubung dengan Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah, Ida Nur Saadah. Elshinta News and Talk. Bu Ida, ini kami sempat baca ya, kemarin Komisi D sempat melakukan kunjungan lapangan terkait dengan melihat situasi seputar penanganan rob ini. Nah, ini lantas upaya apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi banjirop di Demak ini, Bu Ida? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, begini Mbak, jadi kemarin memang Komisi D melakukan kunjungan kerja melihat secara dekat kondisi banjirop yang ada di Sayung, Demak, utamanya di daerah Sriwulan. Nah, di situ memang masih terjadi banjir. Dan sebelumnya kita juga sudah melakukan kunjungan juga ke Direktorat Sungai dan Pantai di Kementerian PUPR menanyakan tentang progres penanganan rob. Dan memang keluhan masyarakat karena banjirop tersebut itu diakibatkan pembangunan tol yang saat ini belum selesai karena kolam retensi yang diharapkan bisa menampung genangan air yang seharusnya tidak terjadi itu sampai hari ini belum progresnya belum selesai, sehingga kita mendesak agar kolam retensi itu dilakukan percepatan di dalam melakukan penyelesaian pembangunannya sehingga di Sriwulan dan sekitarnya itu tidak terjadi banjir rob. Jadi itu di tanggulnya itu sudah ditinggikan, kemudian air yang dari air hujan maupun dari air laut yang naik ya itu tidak bisa cepat untuk kembali ke laut kembali. Dan dari situ kita juga mendesak kepada BPWS untuk segera melakukan normalisasi minimal 2 sungai lah, Sungai Dombo dan Sungai Sayung untuk dilakukan normalisasi sehingga pemompaan yang dilakukan oleh Pusdataru Provinsi Jawa Tengah hari ini masih ada 12 pompa Mbak yang masih ada di sana, akan tetapi mungkin yang berfungsi mungkin tidak seluruhnya karena dari pantauan masyarakat juga ada beberapa pompa yang tidak beroperasi karena mungkin dari kerja pompa tersebut sudah mulai menurun akibat mungkin berkurangnya pasokan BBM yang seharusnya untuk menggerakkan pompa tersebut itu ada beberapa yang mungkin terhenti atau yang alirannya kurang lancar. Itu sementara yang terjadi hari ini. Begitu. Baik, Bu Ida, kami panggil pendengar dulu ya yang barangkali ada yang ingin ikut berkomentar terkait dengan pembahasan kita kali ini. Pendengarannya dapat ikut berbincang dengan kami melalui telepon di 024 7648 9100 atau melalui WhatsApp dan juga SMS di 0877 2110 9100 dan juga bisa melalui Twitter dan juga Instagram di elshinta_smg. Bu Ida, ini terkait dengan pompa ya. Sebelumnya kami sudah sempat berbincang juga dengan Prof. Denny yang menggarap terkait dengan konsep hybrid fuel ya. Ini dikatakan bahwasannya pompa ini sebenarnya itu tidak bisa mengatasi namun hanya bisa mencegah. Jadi menunda debit air yang masuk dan mengurangi level debit air tersebut. Nah, ini terkait dengan pompa ini bagaimana kelanjutannya? Apakah mungkin nanti tetap akan difungsikan semua karena ada beberapa yang berfungsi atau bagaimana? Untuk hybrid fuel yang digagas oleh Undip ya bekerja sama dengan beberapa pecinta lingkungan, kemudian juga beberapa waktu lalu yang dilakukan rapat dengan Pak Wakil Gubernur, ya itu memang masih berupa usulan begitu. Saya sempat ke Direktorat
Sungai dan Pantai di Kementerian PUPR, saya tanyakan posisi 1,7 triliun yang dikabarkan segera akan dilaksanakan itu posisinya di mana gitu. Anggaran itu di mana dan apakah memang sudah menjadi sebuah keputusan yang akan segera dilaksanakan gitu. Akan tetapi dari Bu Anggi yang menemui kami itu mengatakan bahwa sebenarnya baik giant seawall atau hybrid seawall yang saat ini sudah akrab di telinga masyarakat dan mereka akan mengharapkan secepatnya untuk bisa dilaksanakan, itu belum ada arahan dari pimpinan. Nah itu. Ini, iya, jadi kondisi yang senyatanya seperti itu. Saya juga dari kondisi yang sedemikian itu, maka saya mendesak kepada Pusdataru Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan penanganan sementara agar masyarakat tidak tergenang air rob gitu. Yang itu sudah 25 tahun Mbak sebenarnya sudah disuarakan oleh masyarakat, akan tetapi memang seperti tidak terdengar oleh pemerintah pusat karena memang itu kan kewenangannya di pusat ya, di BBWS dan di bawah Kementerian PUPR gitu. Nah oleh karenanya ketika terjadi istighosah kemanusiaan yang diselenggarakan oleh PCNU beberapa minggu yang lalu, itu bagian sudah puncak Mbak, puncak pengharapan yang sudah hilang kepercayaan lah kepada pemerintah sehingga mereka melakukan untuk mengetuk hati pemerintah pusat segera melakukan penanganan begitu. Nah, saya sebenarnya sudah menyuarakan itu juga sudah cukup lama sejak 2016 untuk pembangunan tanggul laut, akan tetapi juga karena memang mungkin hari itu atau saat itu belum sampai ke jalan raya banjirnya, sehingga mungkin itu juga belum dianggap kritis begitulah. Nah, kalau hari ini sudah terjadi seperti itu, maka saya juga mendesak sekali ya untuk giant seawall maupun hybrid seawall itu kami sangat mendukung. Akan tetapi penanganan sementara ini juga harus dilakukan, maka pompanisasi itu juga harus terus dilakukan. Karena saya tidak ingin melihat warga masyarakat setiap hari itu tergenang air, sehingga dari situ itu akan muncul banyak masalah. Seperti sanitasi, kemudian kesehatan mereka, juga masalah lain-lainnya lah. Itu banyak terjadi timbul masalah dari situ. Baik, Bu Ida, ini ada pendengar yang ingin bergabung dengan kami ya, dengan kita ya. Ada Pak Dida dari Semarang. Silakan Pak Dida. Selamat siang menjelang sore Radio Cinta. Selamat sore. Selamat siang Bu Ida dari Komisi. Ya, siang. DPRD ya Bu ya. Pak. Halo, sekarang gimana? Sudah. Halo Bu Ida. Ya, Bu Ida, itu memang proyek dari untuk pembangunan tol ya Bu ya. Imbasnya memang seperti itu Mbak, parah banget itu. Iya, itu padahal untuk tol itu kan proyek nasionalnya, seharusnya itu kan dari pusat itu harus koordinasi full dengan daerah. Apa yang dibutuhkan daerah, apa yang harus dikerjakan sebelumnya. Persiapan pematangan itu harus manut daerah, bahasa Jawanya harus manut. Tapi tidak seenaknya seperti ini kan imbasnya kan sangat kompleks. Betul. Kami sebagai warga Semarang, khususnya di pesisir utara itu sangat terkena dampaknya. Apalagi mau ke Kudus atau ke Demak itu pasti kan jalannya mesti macet. Entah berapa kerugian kita itu dari hari ke hari itu hampir menyentuh miliaran Bu kalau seperti mogok seperti itu kan eman-eman. Betul. Harusnya memang dari daerah itu harus bisa menekan dari pusat apa yang pusat sebelum proyek itu nasional itu dilakukan harus koordinasi full dengan daerah yang harus bisa menentukan ini harusnya langkah bagaimana daerah yang bisa. Tapi kan setidaknya kan seenaknya sendiri kalau proyek nasional itu apa-apa harus manut pusat. Apa-apa kan kita juga seperti anggota dewan di kita juga mungkin ya juga manut-manut saja mungkin Bu. Apalagi sekarang juga proyek-proyek kita kan banyak sekali untuk penyelewengan ya Bu. Terima kasih Bu, itu kiranya semoga dari kawal dari anggota dewan bisa menyentuh ke pusat ya Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ditanggapi Bu Ida? Iya baik, iya Bapak. Jadi
memang saya jadi anggota Komisi D DPRD Jawa Tengah itu sejak 2014. Saya sudah menyuarakan agar rob atau abrasi di Pantai Sayung dan sekitarnya itu bisa segera teratasi. Nah, akan tetapi dari pusat ternyata kan proyek ada sesi 1, sesi 2. Untuk sesi 2 sudah selesai, akan tapi sesi 1 karena itu dikerjakan langsung oleh Kementerian PUPR, maka itu agak terhambat karena pembebasan tanah dan juga lain-lainnya itu juga sangat-sangat lamban begitu. Termasuk mohon maaf ya, untuk pemberian uang kerahiman kepada para pemilik lahan yang ada di sekitar situ yang airnya yang sudah tergenang air itu pun juga tidak terselesaikan secara cepat gitu, sehingga tanggul laut yang diharapkan untuk bisa menanggulangi rob di Sri Wulan itu ternyata tidak bisa menyelesaikan masalah rob, karena walaupun nanti tolnya itu selesai dan bisa operasi ya, itu pun akan hanya menggeser saja. Jadi mungkin di Sri Wulan nanti akan tidak rob, akan tetapi bergeser di daerah Sidorejo, kemudian di daerah pinggiran Karangtengah, Timbul Sloko dan sekitarnya itu juga masih tetap akan tergenang air rob. Nah, oleh karenanya memang saya beberapa kali melakukan koordinasi dan juga mendesak kepada pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR, dalam hal ini Direktorat Sungai dan Pantai itu juga agar bisa melakukan langkah-langkah yang itu menjadi solusi dari masyarakat. Nah, kemarin memang dari Bu Anggi yang dari Direktorat Sungai dan Pantai menyatakan akan ada penanganan termasuk normalisasi sungai ya. Saya memang minta agar normalisasi sungai menjadi sebuah prioritas karena air yang dipompa yang menggenangi lingkungan warga itu dialirkan ke sungai, tapi sungainya dangkal, sedimentasinya sangat tinggi. Itu berarti kan balik lagi. Nah, itu kan membuang BBM secara sia-sia dan operasional dari mesin pompa yang banyak itu secara sia-sia karena airnya muter begitu saja. Nah, itu kemarin sudah diiyakan, insya Allah nanti dalam waktu dekat normalisasi sungai, baik Sungai Ndombo maupun Sungai Sayung itu akan segera dilakukan normalisasi. Kemudian juga pemindahan pompa ke daerah Desa Sayung, yang Desa Sayung itu salah satu desa yang cekungan, sehingga kalau ada hujan sedikit aja itu sudah banjirnya berbulan-bulan, ada 3 bulan lah paling tidak di musim penghujan itu, apalagi dia akan lebih lama tergenang banjir. Nah, hal-hal seperti itu memang kita harus istilahnya menghamba kepada pemerintah pusat untuk melakukan penanganan sesuai dengan kebutuhan yang ada di daerah. Ya, mohon doanya Bapak dan para pendengar semuanya agar kita atau kami sebagai wakil dari masyarakat yang ada di Jawa Tengah ini bisa melakukan langkah-langkah dan juga melakukan pengawalan agar percepatan pembangunan tol bisa segera selesai, kemudian kolam retensi yang seharusnya bisa cepat beroperasi dan bisa mengurangi genangan air di di daratan atau di lingkungan warga itu juga bisa segera dikurangi gitu, sehingga warga bisa hidup normal, warga masyarakat lainnya yang tidak tergenang rob. Baik, Bu Ida, terkait dengan pompa ya, tadi kan disebutkan ada pompa yang tidak berfungsi dan akan ada pompanisasi lagi. Ini berarti akan difungsikan kembali, apakah akan dimasifkan kembali, apakah seperti apa? Tapi sebelum menjawab, ini ada pendengar Pak Toto dari Gunung Pati yang ingin bergabung dengan perbincangan kita kali ini. Silakan Pak Toto. Halo, selamat siang. Selamat siang Pak Toto. Silakan Pak Toto. Saya itu sepakat dengan yang disampaikan Bu Ida beberapa hal. Saya malah melihat sebenarnya begini Bu, itu berarti anggarannya nggak ada bagaimana untuk membuat giant seawall atau hybrid seawall itu. Sudah jelas belum Bu anggarannya, bahwa diperjelas lagi. Terus yang kedua, itu kan kalau untuk pembangunan tol atau apa itu nanti kan benar bencananya ngalih Bu, bisa ke Pekalongan,
bisa ke Rembang. Nah itu kan bikin repot. Tapi kan nggak mungkin toh kita meratakan tol itu, kan nggak mungkin kan. Nah itu gimana itu? Biar kita itu masyarakat itu aman. Jangan sampai hanya karena faktor cuan kita jadi bermasalah sebagai masyarakat itu nggak aman. Terima kasih Bu. Iya. Baik, silakan bisa ditanggapi Bu Ida. Iya. Saya juga penasaran seperti panjenengan Bapak ya, karena disampaikan oleh Pak Wakil Gubernur beberapa waktu yang lalu itu memang ada 1,7 triliun yang akan segera direalisasi dilaksanakan pada bulan November yang akan datang. Begitu. Sementara ini masih mematangkan DED-nya dan lain-lainnya gitu. Itu informasi yang saya terima. Makanya kami itu minta kejelasan kepada Kementerian PUPR itu yang menangani, dan tentu Direktorat Sungai dan Pantai itu yang secara teknis melakukan program tersebut. Akan tetapi memang yang dikatakan di sana itu bahwa untuk program Giant Seawall ataupun Bridge Seawall dari gagasan teman-teman yang ada di Undip itu masih merupakan istilahnya perencanaan begitu. Jadi saya pengen tahu sebenarnya apakah ini di APBNP, APBN perubahan, atau mungkin sudah masuk pada anggaran 2026 atau bagaimana itu. Kan tidak mungkin anggaran 1,7 T kemudian dibuat tanggul laut hybrid seawall maupun Giant Seawall yang mungkin diprioritaskan di daerah Demak ya, Demak, Sayung itu sampai ke daerah Jepara itu sebanyak 20 km ya. Itu kan tidak mungkin dilaksanakan di sisa akhir masa anggaran ini gitu loh. Kalau kita biasa istilahnya melakukan proses penganggaran itu kayaknya itu kalau memang belum ada perencanaan di tahun yang lalu itu hari ini mungkin belum bisa dilaksanakan karena APBN itu semuanya atas persetujuan dari DPR. Nah, teman-teman dari Banggar, kemudian dari Komisi 5 itu juga belum mengabarkan yang semacam itu. Nah, saya berharap ya masyarakat ini kan sudah terlalu lelah, terlalu lama tidak perhatikan. Nah, itu jangan diberikan istilahnya informasi yang belum valid begitu. Berarti ini saya jadi sedih gitu sebenarnya. Dan saya ingin mendesak kalau memang itu program strategis nasional ya, ayo kita finalkan gitu loh. Dan itu memang sangat ditunggu masyarakat. Saya sangat mendukung program tersebut. Gitu. Baik, berarti anggaran 1,7 triliun ini masih wacana ya direalisasikan bulan Oktober nanti terkait dengan apakah entah itu Giant Seawall atau Hybrid Seawall. Berarti belum ada kepastian di sini, Bu. Kalau kepastian mungkin itu sudah menjadi sebuah perencanaan ya kan. Tapi hari ini itu belum ada wujudnya. Hari ini kan anggaran 2025 itu kan disetujui dan didok itu di 2024 toh Mbak. Iya kan? Kalau APBNP itu di perubahan APBN itu ya mungkin di pertengahan gitu kan. Kalau kita di proses penganggaran kan seperti itu. Nah ini yang saya tidak paham, saya tidak tahu apakah memang anggaran itu langsung diputuskan Pak Presiden kemudian diperintahkan untuk segera dilaksanakan atau bagaimana, tapi melalui penganggaran di mana itu saya belum lihat begitu. Baik, Bu Ida, ini kami senggol sedikit ya terkait dengan mungkin bagi masyarakat yang terdampak dari banjirop ini kan mungkin masih ada beberapa rumah warga ya yang tenggelam ya. Ini nanti bagaimana akan seperti apa Ibu? Oh ya. Di di Dinas Perakim, Perumahan Rakyat dan Pemukiman sudah ada alokasi anggaran untuk bantuan rumah panggung ya, dan rumah istilahnya rumah yang apung, rumah apung. Ya, rumah apung dan rumah panggung. Nah, rumah apung dan rumah panggung itu mesti kan di sekitarnya air semuanya. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana masyarakat itu hidup berdampingan dengan air seperti halnya hidup di pinggiran sungai, tapi
itu semuanya sungai, semuanya. Nah ini saya kalau memang masyarakat tidak mau direlokasi, kemudian memang itu dibutuhkan, ya kita sangat mendukung program pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Di samping itu untuk peninggian jalan di kampung, saya kira ini peran pemerintah kabupaten itu juga dibutuhkan. Mungkin teman-teman yang ada di DPRD kabupaten, barangkali alokasi aspirasinya bisa ditaruh di beberapa yang membutuhkan, pembangunan di kampung-kampung gitu, sehingga ini harus kolaborasi Mbak antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat sesuai dengan kewenangannya masing-masing begitu. Itu kalau tidak secara kolaboratif, kasihan Mbak. Ada salah satu warga yang menceritakan kepada saya itu setiap hari mengumpulkan beriuran, ya apa jumlahnya itu. Setiap tahun itu dia meninggikan jalan itu habis sampai mungkin 100 juta. Wah, kayak begitu. Itu satu orang atau bagaimana, Bu Ida? Jadi satu RW itu beriuran, ya. Kemudian dari iuran tersebut digunakan untuk peninggian jalan. Itu di wilayah Sri Wulan sana. Dan kebetulan itu juga teman di organisasi menyampaikan seperti itu, ya, bahwa dia setiap bulan itu iuran semuanya dan untuk meninggikan. Nah ini kan sebenarnya bukan apa ya menjadi tanggung masyarakat untuk peninggian jalan, kemudian untuk pembangunan fasilitas umum. Ini kan ya harusnya pemerintah daerah itu yang lebih memiliki peran utama. Begitulah ini tolong apa ya kerjasama atau kolaborasi dari pemerintah dari pusat, provinsi dan kabupaten itu harus segera disinergikan gitu. Iya, baik. Terakhir Bu Ida, ini apa sih komitmen yang mungkin bisa dilakukan oleh DPRD ya, terkhususnya Komisi D dalam selalu mengawal isu terkait dengan Sayung Rob ini supaya nanti masyarakat mungkin akan sedikit lebih tenang ya? Ya. Jadi memang kami bertekad ya, Komisi D kebetulan yang dari Dapil Demak Kudus Jepara itu ada 4 orang, sehingga suara kami agak keras begitu. Kita terus akan mendukung dan juga mengawal program-program untuk penanganan rob di Sayung, juga di daerah Pantura Jawa, ada di Pekalongan, ada di Batang ya. Itu sebenarnya banyak, tapi yang kelihatan parah kan memang dari Demak karena airnya sudah sampai ke jalan raya dan menimbulkan kemacetan yang luar biasa setiap hari begitu. Nah ini kami dari Komisi D akan terus mengawal ya. Bagaimanapun Komisi D ini kan hanya memiliki 3 fungsi penganggaran di APBD provinsi, kemudian juga fungsi pelaksanaan APBD provinsi dan perda-perda yang lain juga. Budget fungsi lagi ini tampaknya yang akan lebih berperan nanti di fungsi penganggaran dan masyarakat terbebas dari banjir. Baik Bu Ida, terima kasih sudah berbincang dengan Elsinta Semarang ya Bu ya. Kita berbincang lagi di tema yang lain nantinya Bu Ida. Terima kasih. Selamat sore Bu Ida, selamat beraktivitas kembali. Baik, demikian pendengar terkait dengan perbincangan kami dengan Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah, Ida Nur Saada. Elsinta Semarang News and Talk.